Sekarang saya jelaskan tentang pamor Pulo Tirto. Pamor Pulo Tirto biasanya itu berada pada seperti cara pembuatannya hampir sama dengan Poskuta, cuman dari bahannya lebih sedikit. Ya, pamor Pulo Tirto itu. Kemudian pamor Pulo Tirto juga tergolong pamor Tiban. Ya, artinya tidak direncanakan. Pamor Pulo Tirto tidak pemilih. Siapa saja boleh memilikinya, ya. Nah, pamor Pulo Tirto biasanya itu menyebar ke menyeluruh seluruh bilah, sedikit-sedikit tapi seluruh bilah. Kita lihat, ya. Nah, kita lihat ya, ini pamor Pulo Tirto itu menyebar, tidak merata, sepintas lalu seperti pulau-pulau di lautan yang penuh dengan air. Ini pulau-pulaunya, ini pulau-pulau seperti itu. Ya. Sebagian pencinta keris beranggapan tuah atau angsar dari pamor Pulo Tirto adalah ada 3. Yang pertama adalah untuk kerezekian, yang kedua untuk ketentraman keluarga, yang ketiga adalah untuk memperluas pergaulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin, semoga Allah menjaga iman Islam kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan terbaik, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa, musibah ekonomi maupun musibah sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, kemudian diberikan kesembuhan dan diberikan ganjaran berupa bonus pahala karena telah sabar dalam menerima qada dan qadar berupa penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, bangkrut usahanya, pailit, rezekinya seret, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu, tabungannya banyak, hutangnya lunas semua. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris Luk 9. Ya, berdapur keris Luk 9. Keris Luk 9 sendiri kan banyak, ada paniwen, ada panimbal, carang soka, sempana, banyak. Nah, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka yaitu carang soka, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kita tidak perlu lama ya, kita ambil bilahnya. Oke, sahabat Pusaka Jawa. Dalam warongko ini ada keris carang soka ya, tentunya menurut saya istimewa. Kita bahas dulu tentang warongkonya. Warongkonya ini adalah Gayaman Surakarta Wondo bener atau baku. Kemudian warongkonya ini iras. Ya, ini iras. Kemudian untuk pendoknya blewah. Untuk mendaknya kendit silang mira. Untuk handlenya Wondo canteng, nunggak semi Surakarta Wondo canteng. Ya. Untuk kayunya warongkonya ini kemungkinan adalah kayu tayuman, sahabat Pusaka Jawa. Kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, saya kedepankan dan saya dekatkan ke kamera untuk agar sahabat Pusaka Jawa lebih tahu detail dari ciri-ciri dapur keris carang soka. Ciri-ciri dari keris carang soka adalah bilahnya Luk 9, kemudian memakai kembang kacang, memakai jalen, lambe gajah, pecetan, serawean, greneng. Mantap. Ya, itu itu saja sahabat Pusaka Jawa ya.
Ya, kemudian satu tambahan lagi di sininya ada tikel alis ya. Oke, jadi saya ulangi lagi. Ciri-ciri dari dapur keris Carangsoka adalah looknya 9. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Looknya 9, kemudian memakai kembang kacang, jalen, lambe gajah, memakai pecetan, memakai serawean. Di sini ada serawean, garis yang ke sini kalau diraba agak kerasa. Memakai greneng, juga memakai tikel alis. Ya. Karena kalau tidak memakai tikel alis, jatuhnya bisa jadi sempono, look 9. Nah, ini memakai tikel alis, jadi ini adalah Carangsoka. Nah, kemudian kita bahas tentang pucukan bilanya, ini adalah nyujen atau lancip. Nah, wong Tegal Brebes ngomong lancip. Kemudian kita bahas tentang gonjonya, sahabat Pusaka Jawa. Ini gonjonya adalah gonjo sebit rontal, ya. Dari bentuknya ini gonjo sebit rontal. Kalau dari pamor, di sini karena ada pamor garis-garis bertumpuk yang sejajar di gonjo ini, maka ikutnya adalah gonjo Mas Kumambang. Nanti kita bahas tuah atau angsar dari gonjo Mas Kumambang. Kita lihat untuk kembang kacangnya. Ini kembang kacang pokok ikutnya, pohut ada yang bilang. Nah, ini pendek ya sahabat Pusaka Jawa. Ini karena kembang kacang kan banyak, ada gelung wayang, ada pokok, terus ada bungkem, ada gatri atau gotri, ya, apalagi kuku bima katanya, ya, kuku bima. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat pecetannya di sini, pecetan atau blumbangan ini pecetannya adalah bata rubuh karena pendek ya. Kalau lebih panjang lagi ke atas itu ikutnya adik bata, ini bata rubuh. Sekarang kita bahas tentang pamor. Pamor yang ada pada bilah dapur keris Carangsoka ini tergolong pamornya lumayan sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita lihat ada 3. Yang pertama adalah pamor Pulo Tirto. Sahabat Pusaka Jawa bisa lihat ini. Ini bentuknya seperti pulau-pulau yang ada di perairan. Ya, pamor Pulo Tirto. Kemudian kita lihat lagi ini pamor Nunggak Semi, ya. Nah, ini pamor Nunggak Semi. Kemudian yang ketiga adalah di gonjonya, ini pamor Mas Kumambang, garis-garis yang sejajar horizontal yang bertumpuk, oke ya. Nah, sekarang saya jelaskan tentang pamor Pulo Tirto. Pamor Pulo Tirto biasanya itu berada pada seperti cara pembuatannya hampir sama dengan pos kutah, cuman dari bahannya lebih sedikit ya, pamor Pulo Tirto itu. Kemudian pamor Pulo Tirto juga tergolong pamor tiban ya, artinya tidak direncanakan. Pamor Pulo Tirto tidak pemilih, siapa saja boleh memilikinya ya. Nah, pamor Pulo Tirto biasanya itu menyebar ke menyeluruh seluruh bilah, sedikit-sedikit tapi seluruh bilah. Kita lihat ya. Nah, kita lihat ya, ini pamor Pulo Tirto itu menyebar, tidak merata, sepintas lalu seperti pulau-pulau di lautan yang penuh dengan air. Ini pulau-pulaunya, ini pulau-pulau seperti itu ya. Sebagian pencinta keris beranggapan tuah atau angsar dari pamor Pulo Tirto adalah ada 3. Yang pertama adalah untuk kerezekian, yang kedua untuk ketentraman keluarga, yang ketiga adalah untuk memperluas pergaulan. Ini komplit. Jadi biasanya kalau ngulit semangka kan hanya untuk memperluas pergaulan. Kalau ini memang sudah didoakan oleh Sang Empu. Besar harapan dari doa Sang Empu dengan dilambangkan pamor Pulo Tirto adalah agar orang itu mempunyai satu rezeki yang banyak. Ya, kerezekian. Artinya di sini ada doa agar didekati oleh rezeki. Ya, apapun dia usahanya, apapun dia entah itu pekerja, entah itu pedagang, insya Allah rezekinya ada aja, seperti itu. Kemudian di sini ada doa yang tersemat, yaitu doa agar keluarganya tentram. Tentunya
jika keluarganya tentram adalah satu idaman atau dambaan semua orang yang punya keluarga. Kalau keluarga kita tentram, damai, tenang, ya kan, dengan anak istri tidak ribut, ya apalagi rezekinya banyak. Oh yes, baiti janati, surgaku, rumahku adalah surgaku. Ya. Kemudian di sini juga ada doa yang disematkan adalah untuk memperluas pergaulan, artinya agar pergaulannya luas. Jadi kadang ada orang yang kaku, sahabat Pusaka Jawa ya. Jadi di sini adalah agar luas dalam bergaul. Artinya ketika bergaul dengan kalangan atas dia bisa mengimbangi, untuk kalangan bawah pun dia bisa mengimbangi. Seperti itu, karena tidak gampang sahabat Pusaka Jawa menjadi orang yang luas, butuh satu lapang dada. Kadang ketika banyak bergaul kita tentunya banyak omongan-omongan yang tidak mengenakan hati kita, tapi kita bisa mensikapi dengan baik, jadi tidak menimbulkan emosi di diri kita maupun kepada orang lain. Sikap kita pun baik-baik saja, karena karakter orang kan di masyarakat macam-macam sahabat Pusaka Jawa. Jadi di sini agar kita bisa luas dalam pergaulan, ya ini cocok kalau dipakai untuk orang-orang yang introvert, yang suka di rumah, biar dia keluar dari rumah. Yang di luar rumah lebih diberi pamor Pulo Tirto lebih bagus lagi, artinya dia bisa lebih bertambah banyak lagi teman-temannya, ya lebih luas lagi, luas dan luas. Nah, kalau kita bicara tentang pamor nunggak semi, yaitu ini yang pamor yang kedua. Pamor nunggak semi itu selalu berada di sorsoran bilah, entah itu di keris, entah itu di badik, entah itu di tombak, entah itu di pedang. Ya, pamor nunggak semi tergolong pamor tidak pemilih sahabat Pusaka Jawa dan juga tergolong pamor tiban. Jadi sama dengan kayak Pulo Tirto, tergolong pamor tiban juga. Pamor nunggak semi adalah lebih kepada kerezekian. Ya, sahabat Pusaka Jawa, lebih pada kerezekian. Artinya ketika dia punya usaha ataupun dia seorang pekerja, rezekinya tidak pernah habis, tidak pernah kosong walaupun sedikit. Artinya di saat yang lain lagi kosong, kita ada aja rezekinya, ya walaupun sedikit ada aja, nggak sampai kosong. Karena kita ketahui pamor nunggak semi kan bentuknya itu garis-garis tidak beraturan di bawah sorsoran yang kemudian dari sampai ke atas itu meruncing. Seperti kalau kita lihat ya, yang kayak gini itu seperti tunas yang bersemi. Ya, seperti tunas pohon yang bersemi. Ya, maknanya ya itu tadi, agar rezekinya selalu ada, tumbuh terus. Dan konon katanya juga untuk membantu usaha agar usahanya lancar. Bagi para pengusaha yang pengen berkembang, hendaknya sahabat Pusaka Jawa silakanlah untuk mengkoleksi pamor tunggak semi, karena doa dan harapan dari Sang Empu adalah agar rezekinya lancar, kemudian usahanya pun berkembang. Kemudian apalagi ada mengatakan tulus keturunannya. Tulus keturunannya apa ya? Mungkin keturunannya jadi baik-baik ya. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita bahas tentang pamor yang ada di Gonjo. Ini adalah pamor Mas Kumambang. Pamor Mas Kumambang sudah sering saya bahbar, yaitu tuah atau angsarnya adalah sebagian pecinta keris beranggapan pamor Mas Kumambang adalah agar orang itu dapat bergaul dengan baik di kalangan atas maupun kalangan bawah. Jadi hampir sama dengan Pulo Tirto. Tapi kalau di pamor Mas Kumambang ini lebih dikhususkan agar lebih mudah bergaul. Jadi doanya ada dua nih. Ketika di Pulo Tirto juga agar luas pergaulannya. Nah, kalau di Mas Kumambang agar bisa bergaul dengan baik kalangan atas maupun kalangan bawah. Tentunya untuk bergaul baik dengan atas maupun bawah dibutuhkan satu pergaulan yang luas, tidak kaku. Ya, sahabat, ini sinergi, saling mengisi. Ya. Kemudian kalau kita bahas tentang Luk 9, tuah atau angsar dan makna filosofi dari Luk 9 adalah agar orang itu mempunyai wibawa dan karisma yang besar. Yang kedua adalah agar omongannya dipatuhi. Ya. Agar omongannya dipatuhi. Kemudian agar menjadi pemimpin yang baik. Menjadi pemimpin yang baik, mempunyai karisma yang besar, ya.
mempunyai karisma dan wibawa yang besar, ya, kemudian menjadi pemimpin yang baik, agar anak buahnya yaitu taat dan segan. Jadi bisa diartikan di sini ketika orang mempunyai luk 9 itu ya, walaupun dia bukan pemimpin pun di masyarakat pun ya dia agak punya wibawa. Artinya orang dienyak temen. Nah, walaupun dia nggak punya harta, umpamanya wis ya, walaupun dia pun nggak punya harta, ya orang tetap ngajeni. Kadang kan hidup di dunia ini tahu sendiri ya, yang kaya yang dihargai, yang miskin tidak. Tapi mudah-mudahan dengan lambang luk 9, dengan doa Sang Empu, dengan kita mempunyai wibawa dan karisma yang besar, dan di sini didoakan agar menjadi pemimpin yang baik. Ketika menjadi pemimpin pun orang menjadi taat dan segan kepadanya. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita rangkum secara keseluruhan, besar harapan dari Sang Empu maupun Sang Pemesan awal keris ini adalah agar si pemilik keris ini menjadi orang yang tidak kekurangan materi. Karena di sini ada doa 2 dengan lambang 2, yaitu Pulo Tirto dan Nunggak Semi adalah untuk kerezekian. Ya, Pulo Tirto juga untuk kerezekian, Tunggak Semi juga untuk kerezekian. Jadi besar harapannya dia menjadi orang yang mapan, ya, tidak kekurangan secara materi, rezekinya ada terus. Ya, kemudian setelah menjadi rezekinya ada, dia pun mempunyai satu keluarganya menjadi tentram. Ya, karena di Pulo Tirto didoakan doanya menjadi tentram. Kemudian dia menjadi luas, pergaulannya luas dan luwes. Didoakan dari Pulo Tirto agar menjadi pergaulannya luas. Kemudian di Mas Kumambang didoakan bisa bergaul dengan baik kalangan atas maupun bawah. Nah, kalau kita sinergikan, kalau kita simpulkan, ya, ketika orang untuk mencapai satu kesuksesan dibutuhkan satu channel atau link pergaulan yang luas. Ketika mempunyai pergaulan yang luas dan luas, tentunya untuk mencari rezeki gampang. Setelah mendapatkan rezeki, entah itu dia pedagang, entah itu dia pengusaha, entah itu dia pejabat, entah itu dia karyawan, ketika mempunyai pergaulan yang luas, dia untuk mencari rezeki yang lain gampang. Karena linknya banyak, temannya banyak, dan dia luas, gampang diterima di kalangan atas maupun bawah. Setelah itu dia mendapatkan rezekinya banyak, tidak habis-habis, ya, insya Allah menjadi orang kaya. Ya, setelah rezekinya banyak, hidup keluarganya pun menjadi tentram. Setelah hidupnya menjadi tentram, dia disegani di lingkungannya. Ya, kalau biasanya kan orang kalau sudah mapan kan orang juga agak segan. Tapi ada juga orang yang tidak mapan yang tidak disegani. Nah, ini didoakan oleh Sang Empu agar disegani. Jadi sudah kaya disegani orang, ya, pergaulannya luas. Ini inti dari Pak Pulo Tirto dan Nunggak Semi maupun Mas Kumambang dengan dapur Carangsoka. Dia juga disegani oleh orang. Kalau dia seorang pemimpin ya disegani oleh anak buahnya dan juga ditaati. Dia mempunyai karisma dan wibawa yang besar. Nah, kalau kita lihat dari selorok besinya, ini adalah hitam kebiruan, sahabat Pusaka Jawa. Kita hitam kebiruan, kemudian kalau kita lihat dari pasikutannya, ini tampilannya, ya. Kalau kita lihat pasikutannya ini kelihatan jelas nggak? Di sini. Nah, kita background sini. Ya. Pasikutannya yang prigel dan wingit, besinya yang hitam kebiruan, pamornya yang pandes ngawat menancap. Kemudian pamornya pun mengkilap, sahabat Pusaka Jawa. Pamornya mengkilap. Ya. Terus gandiknya yang agak panjang ini estimasi adalah Mataram Senopaten, sahabat Pusaka Jawa. Tangguhnya Mataram Senopaten. Kita ketahui di Mataram ada banyak empu yang masyhur, yaitu saya sebutkan yang saya ingat ya. Pertama Kisupo, Empu Supo Anom atau Kinom. Kemudian ada Empu Tundung, ada Empu Gede, ada Empu Umayi, ada Empu Legi, ya, ada Arya Anjani, Arya Japan, ya. Kemudian ada Empu Mayang, Empu Tepas, Empu Kali Anjir, banyak sahabat Pusaka Jawa. Itu adalah empu-empu yang ada di mana? Ada di Mataram, sahabat Pusaka Jawa. Makanya dan mereka juga mempunyai ciri khas masing-masing. Garapnya Empu Kinom bagaimana? Biasanya kalau Empu Kinom pamornya tuh
royal pamor. Empunya kino, terus garap empu Tundung, bagaimana Umai, bagaimana Arya Japan, bagaimana empu Gede, bagaimana empu Kali Anjir, bagaimana empu Tepas, empu Mayang, ya. Ada empu Umai juga. Nah, itu sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita bicara tentang Mataram Senopaten itu pasikutannya hampir mirip dengan Mojopahit, Prigel Wingit, tapi dia agak lebih panjang sedikit. Nah, kita bicara tentang panjang, kita ukur bilahnya, panjangnya berapa, mumpung masih ingat. Kadang di dalam video kadang saya nggak sempat ngukur ya, karena kita memang ketika ngobrol setelah selesai, aduh tadi saya nggak bicara panjangnya. Nah, ini mumpung masih ingat, coba kita ukur panjangnya berapa. Panjangnya ini 36 lebih sedikit sahabat Pusaka Jawa, 36,5 kayaknya. Kemudian untuk gonjoknya panjangnya ini 7 cm, sepertinya 7 cm lebih juga. Ya, artinya proporsional. Ini dari bawah sini ya ke sini enak kewas wangking. Tampilannya apa ya? Saya bilang wingit lah, tampilannya wingit. Iya, tampilannya wingit sahabat Pusaka Jawa. Oke ya sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Bila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian jangan lupa pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat Pusaka Jawa mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Yang ingin pesan nama dapur yang untuk dibabar silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak buat PR. Jika tidak ada lagi ya maafkan, minta dimaafkan. Dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.